Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Reminiscere tanggal 16 Maret tahun 2025 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ada sebuah kisah inspiratif demikian. Ada seorang ibu yang sudah menginjak usia lansia. Seiring dengan perjalanan waktu, di tengah usia yang senja tersebut, si ibu mengalami suatu penyakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari waktu ke waktu, ia sudah berusaha untuk menahan rasa sakit yang ia derita itu dan menjalani pengobatan medis, hingga akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit. Setelah melewati sejumlah penanganan medis, ternyata ibu itu didiagnosa menderita suatu kanker. Dokter menyarankan agar si ibu tersebut menjalani masa perawatan intensif. Keluarga pun berupaya memberikan yang terbaik, sekalipun mereka tahu semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Setelah ibu tersebut kembali dari rumah sakit, ia belum sepenuhnya pulih, sehingga ia harus lebih banyak beristirahat sambil mengkonsumsi berbagai obat-obatan. Di tengah kelemahannya itu, si ibu tersebut pada akhirnya mengetahui apa penyakit yang ia derita. Mendengar itu awalnya ia begitu syok, seolah dunia ini sudah runtuh dan hidupnya akan segera berakhir. Dari tempat pembaringannya, si ibu itu berdoa kepada Tuhan sambil berlinang air mata dengan mohon kemurahan Tuhan. Ada satu hal yang ia minta dalam doanya, agar kiranya Tuhan memberinya kesempatan untuk hidup melihat anak dan cucunya. Ia tidak meminta kekayaan dan kehormatan, ia hanya minta umurnya dipanjangkan. Si ibu itu pun meyakini bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa pasti menyatakan kuasanya. Lalu beberapa bulan kemudian ia kembali menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit. Namun alangkah terkejutnya mereka saat itu, di saat dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa si ibu itu dinyatakan negatif kanker. Ibu itu mengalami suatu hal yang luar biasa, di luar batas kemampuan manusia. Atas semua yang terjadi itu, si ibu itu pun sungguh mengucap syukur atas jawaban doa yang Tuhan berikan baginya. Ia dinyatakan sembuh. Seluruh para medis dan keluarga tercengang dengan peristiwa itu. Lalu, di sepanjang perjalanan hidupnya, si ibu itu benar-benar menjalani hidupnya yang begitu bahagia
dekat dengan Tuhan. Duanya benar-benar telah dijawab oleh Tuhan. Hidupnya dipulihkan, dan ia memperoleh umur yang panjang dan melihat anak cucunya hidup dengan bahagia. Saudara terkasih, alangkah bahagianya rasanya dikala kita menerima setiap jawaban doa dan permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Di saat kita mengalami kesulitan, Tuhan berikan jawaban. Di saat kita kesepian, Tuhan hadir menyertai kita. Di saat kita lemah, Tuhan memberikan kita kekuatan. Di saat kita sakit, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kita. Tentunya, atas semua hal tersebut, sewajarnya lah kita menyaksikan segala kemurahan Tuhan. Kita akan berkata kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Demikian halnya yang kita renungkan lewat khotbah di Minggu Remedes Cere saat ini. Sebagaimana minggu ini Remedes Cere yang artinya, ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Di minggu ini, kita dituntun untuk menyerukan hal yang sama di hadapan Tuhan yang maha mengerti segala perkara yang terjadi di tengah kehidupan kita. Firman Tuhan saat ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 27 adalah Mazmur Daud yang menceritakan pengalaman hidup Daud tentang kemahakuasaan Tuhan yang begitu sungguh agung itu. Adapun keadaan Daud yang dikisahkan dalam Mazmur ini memberitahukan bagaimana pemazmur telah lolos dari 3 tahap situasi kehidupan yang menakutkan. Adapun situasi yang pertama adalah penjahat-penjahat yang akan menyerang dan memakan dagingnya. Situasi yang kedua adalah tentara yang berkemah mengepung dan melawannya. Dan yang ketiga adalah munculnya peperangan yang akan merenggut jiwanya. Semua itu dilakukan oleh para musuh-musuhnya, dari orang-orang yang benci kepadanya, yang merancangkan yang jahat terhadap Daud pada masa itu. Namun ketiga situasi yang menakutkan itu tidak membuat Daud menyerah dan menjauh dari Tuhan. Semua yang terjadi di dalam kehidupannya, ia serahkan hanya kepada Tuhan. Dan kuasa Allah pun bekerja nyata dalam kehidupan Daud. Atas semua yang ia rasakan yang telah menghadirkan ancaman, ketakutan dan kegentaran, maka Daud pun dengan iman menyaksikan. Yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Saudara terkasih, itulah kesaksian Daud yang pertama, bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Tentunya, kegelapan adalah simbol dari ketakutan, ancaman, kuasa jahat, kuasa iblis. Kegelapan adalah suatu keadaan yang jauh dari Tuhan, suatu kondisi kekacauan yang membuat hidup manusia dalam keadaan yang tidak nyaman. Namun di tengah situasi mengancam itu, Daud menyaksikan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Terang adalah simbol dari situasi hidup yang aman, tentram dan bahagia. Terang selalu identik dengan suasana yang dekat dengan Tuhan, dan hanya teranglah yang dapat melenyapkan kuasa kegelapan. Artinya, kuasa terang yang dari Allah yang menerangi jiwa, hati dan pikiranlah yang membuatnya menang atas segala ancaman yang ia hadapi saat itu. Sehingga bersama dengan Allah sang sumber terang yang sejati itu, tidak ada lagi baginya alasan untuk merasa takut. Demikian halnya dengan kita. Terang yang sejati itu telah datang ke tengah dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sang terang dunia. Jikalapun kuasa dunia ini sering menghadirkan kuasa kegelapan yang menakut-nakuti kita, namun bersama Allah, sumber terang yang sejati, jangan pernah takut. Yesus Kristus adalah terang dunia yang telah datang ke tengah dunia ini. Tuhan Yesus adalah terang yang sejati yang hadir ke tengah-tengah dunia ini. Maka seperti Daud, kita akan berani juga berkata, Tuhan adalah terangku
dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yang kedua, saudara terkasih, Daud menyaksikan bahwa Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jemaat Tuhan, Daud sungguh merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan dirinya dan tak pernah Tuhan meninggalkannya. Tuhan Allah selalu menjawab dua-duanya. Dalam penuh kesungguhan iman, Daud menyadari bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya, tempat di mana ia dapat bersembunyi, berlindung dari ancaman musuhnya. Tentunya saudara terkasih, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita pernah merasa takut, khawatir, gemetar dalam hidup ini oleh karena seribu satu masalah dan beban hidup yang hadir dalam kehidupan ini. Namun apakah oleh karena rasa khawatir itu kita dapat bebas dari segala persoalan? Tentunya tidak. Tak satu pun di antara kita yang dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan kehidupan kita oleh karena rasa khawatir kita. Untuk melewati semua rasa khawatir itu, kita harus mengandalkan Tuhan sebagai benteng kehidupan kita, bukan dunia atau kuat kuasa di tengah dunia ini. Namun hanya Tuhanlah yang kita andalkan dalam kehidupan ini. Tuhan adalah benteng kehidupan kita, sumber perlindungan yang sejati. Hanya kuasa Tuhanlah yang sungguh agung dan benar, sumber kekuatan bagi kita, sumber pengharapan dan perlindungan bagi kita. Seperti Daud, mari kita mengimani bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Oleh karena itu, terhadap siapakah kita harus gemetar? Hanya Tuhanlah benteng hidup kita. Yang ketiga, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara terkasih, semua yang telah dialami oleh Daud adalah kemurahan Tuhan yang telah melepaskannya dari berbagai ancaman dan jerat musuhnya. Atas semuanya itu, Daud tidak tinggal diam. Ia tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Justru ia memiliki satu permintaan kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupnya dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara terkasih, alangkah mulianya hati Daud yang tidak meminta apapun dari Tuhan selain diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Perjalanan hidup Daud telah mengantarkannya dalam suatu kesungguhan untuk dekat dengan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang melindungi dan melepaskannya dari beragam ancaman dan bahaya telah membuat Daud semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan, hingga ia penuh dengan ketulusan hati mempersembahkan korban yang terbaik dan penuh sorak-sorai, bermazmur, bersukacita, bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Jika Daud telah mengalami berbagai perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, tentunya kita perlu juga merenungkan apakah pertolongan Tuhan, apakah perbuatan Tuhan yang telah kita terima. Tentunya begitu banyak. Lalu, sudahkah kita mengucap syukur atas semua yang telah Tuhan perbuat bagi kita? Di saat Tuhan telah melepaskan saudara dari berbagai ancaman kuasa dunia ini, ancaman musuh yang benci kepadamu, ancaman bahaya, malapetaka, pergumulan, sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, dan lain sebagainya. Apakah engkau sudah berterima kasih kepada Tuhan? Sudahkah saudara mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu? Mungkin saja masih ada orang yang kurang bersyukur, yang masih selalu meminta-minta lebih dari yang ia inginkan, walaupun Tuhan telah berbuat begitu banyak atas kehidupannya. Bahkan Tuhan telah memberikan yang terbaik baginya lebih dari yang ia pikirkan. Namun disinilah kita perlu mencontoh jalan hidup Daud yang sungguh tahu mengucap syukur kepada Tuhan, yang tidak meminta apa-apa dari Tuhan selain diam di rumah Tuhan hanya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Jemaat yang terkasih, selaku umat yang percaya yang telah diselamatkan Kristus Yesus, sesungguhnya saat ini kita seperti Daud yang tinggal di rumah Tuhan. Apakah itu saat kita beribadah di gereja,
Apakah di saat ini kita berkumpul dengan keluarga kita? Apakah di saat kita sedang bekerja, berkumpul dengan semua orang di tengah-tengah lingkungan kita? Percayalah bahwa dunia ini, tempat di mana kita tinggal, adalah tempat bagi kita untuk menyaksikan segala kemurahan Tuhan. Adapun kemurahan Tuhan itu sungguh sangat ajaib, sungguh tak terhingga, yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri, yang melampaui akal dan pikiran kita. Jemaat yang terkasih, ketahuilah bahwa apa yang ada padamu saat ini adalah wujud dari kemurahan Tuhan yang tiada tara. Ketahuilah bahwa apa yang ada padamu sekarang adalah wujud dari cinta kasih Allah bagimu. Apakah itu umur yang panjang, kesehatan, rezeki, keluarga yang bahagia, kehadiran suami istri beserta anak cucumu, dan beragam keberhasilan yang telah engkau raih hingga saat ini. Semua itu adalah kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Itu tetap percaya bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan baginya. Tuhan adalah benteng perlindungan. Tuhan pasti akan selalu menunjukkan kebaikannya sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin saja mata jasmani kita melihat kemustahilan. Mungkin saja hasil diagnosa dokter berkata lain daripada apa yang kita harapkan. Kondisi keuangan kita begitu sulit, usahamu diambang kebangkrutan, atau bahkan rumah tanggamu yang sudah porak-poranda sepertinya tidak akan dapat dipertahankan lagi. Tidak peduli seberapa buruk keadaan yang sedang Anda alami saat ini, namun tetaplah yakin dan percaya bahwa saudara akan menyaksikan beragam kemurahan Tuhan. Percayalah selalu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Tuhan Allah yang sungguh maha kuasa, Tuhan Allah yang maha tahu. Allah penyelamat kita adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita sebelumnya. Tidak ada satu hal pun yang terlalu sulit bagi Tuhan Allah. Untuk itu, tetaplah semangat, tetaplah optimis, tetaplah fokus atas segala kemurahan Tuhan. Berlakulah setia dan hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Izinkanlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai kehidupan saudara. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan pasti turun atas kehidupanmu. Mari jalani hidup ini dengan lebih sungguh lagi. Mendekatlah kepada Tuhan. Berikanlah hidupmu hanya pada Yesus. Layanilah Tuhan lewat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagimu. Ingatlah bahwa setiap kesempatan adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan bagimu. Dan setiap kesempatan itu patut kita syukuri lewat persembahan dan penyembahan kita dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, kita telah beroleh sukacita yang abadi, sukacita yang besar bersama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Ia sungguh begitu amat baik. Ia telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut, dan Ia selalu memberikan kita kekuatan dan penyertaan sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, kiranya kita semua selaku umat kepunyaan Allah dalam Kristus Yesus berani berkata seperti Daud, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya." Tuhanlah kiranya yang selalu menyertai dan menolong kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah rasa syukur ini selalu kami utarakan lewat setiap penyembahan dan persembahan kami, sehingga dengan bersorak-sorai kami bermazmur memuliakan nama-Mu Tuhan, sumber kekuatan, terang dan perlindungan dalam kehidupan kami. Amin.